Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa lagi bareng kita. Kali ini kita akan membahas soal prediksi UMPTKIN untuk tahun 2022 ini. Kita akan menyampaikan beberapa soal tentang matematika dasar. Yang pertama, jika 14M dikurangi 9N sama dengan 37 dan 17N dikurangi 43M sama dengan negatif 121, maka kita disuruh mencari nilai N min M-nya itu berapa. Jadi ini konsep persamaan linear dua variabel. Maka bisa kita selesaikan dengan metode substitusi eliminasi. Kita tuliskan lagi persamaannya ya. 14M dikurangi 9N sama dengan 37. Kemudian yang kedua ini variabel M-nya kan di belakang. Kita sesuaikan karena ini tadi yang M-nya di depan. Ini juga kita jadikan di depan. Jadi nulisnya negatif 43M ditambah 17N itu sama dengan negatif 121. Kemudian karena kita mau menggunakan eliminasi, berarti kita akan menghilangkan salah satu variabelnya. Misal di sini kita mau menghilangkan variabel N. Berarti yang atas bisa kita kalikan dengan 17, yang bawah bisa kita kalikan dengan 9. Maka yang dikalikan 17 yang mana? Semua bilangan yang di atas ini. 14 dikalikan 17, jadinya 238 M dikurangi 9 dikalikan 37, tandanya negatif, berarti negatif 153N sama dengan 37 kalikan 17 sama dengan 629. Nah yang bawah semuanya ini dikalikan dengan 9. Negatif 43 dikalikan 9 jadinya negatif 387M. 17N dikalikan 9 jadinya positif 153N sama dengan 121, negatif 121 dikalikan 9 jadinya negatif 1089. Oke, karena kita mau menghilangkan variabel N, maka kita jumlahkan di sini. Maka kan negatif 153N ditambah positif 153N ini kan jadinya 0. Jadi kita tinggal menjumlahkan antara ini. Nih 238M ditambah negatif 387M, maka hasilnya negatif 149M sama dengan 629 ditambah negatif 1089, jadinya negatif 460. Maka M-nya di sini berapa? M-nya negatif 460 dibagi dengan negatif 149. Maka M-nya adalah 3,08. Kita pakai dua angka di belakang koma ya. Kemudian setelah dieliminasi salah satu variabel, tadi kita ngeliminasi M, berarti kita ngeliminasi N, kita menyisakan M. Sekarang kita substitusikan. Substitusi nilai M ke salah satu persamaan. Misal kita gunakan yang atas. 14M dikurangi 9N itu sama dengan 37. 14 kali M-nya tadi 3,08 dikurangi 9N sama dengan 37. 14 kali 3,08 itu adalah 43,12 dikurangi 9N sama dengan 37. Maka kalau 9N-nya ini kita pindah ruas ke sebelah kanan, kan tandanya jadi positif ya. Ini yang kita pindah 37-nya, jadinya negatif 37. Maka 9N itu sama dengan 6,12. Sehingga N-nya berapa? N-nya adalah 6,12 dibagi dengan 9. N-nya ketemu nilai 0,68. Sekarang nilai M sama N udah ketemu nih, berarti kita tinggal substitusikan ke pertanyaan yang diminta. Yang diminta itu adalah nilai N dikurangi dengan M. Jadinya
N-nya 0,68 dikurangi dengan 3,08. Hasilnya adalah negatif 2,4. Kalau di opsi jawaban, yang paling mendekati adalah yang A. Kenapa kok beda? Karena tadi kita menggunakan pembulatan ya. Jadi, kenapa kok beda? Karena tadi kita menggunakan pembulatan. Jadi ini bukan, tadi kayak misal M-nya 3,08. 3,08 tadi sebenarnya masih ada 3,08 sekian. Jadi kita sesuaikan sama jawaban yang terdekat. Jadi yang paling sesuai adalah opsi jawaban yang A, negatif 2,39. Kita lanjutkan nomor 2. Jika diketahui 4 plus A per 2B itu sama dengan negatif 4, dan negatif A per B min 3 itu adalah 1, maka nilai A plus B-nya berapa? Ini lagi-lagi persamaan linear dua variabel ya, ada variabel A, ada variabel B, dan bentuknya itu pangkat tertingginya adalah 1 atau pangkat linear. Kita tulis persamaan yang pertama, 4 plus A per 2B itu sama dengan negatif 4. Nah, karena negatif 4 ini nggak ada pernya, bisa kita tambahkan per 1. Kalau dipersatukan tidak merubah nilai. Kalau sudah, itu bisa kita kalikan silang, maka 4 plus A dikalikan dengan 1 itu sama dengan negatif 4 dikalikan dengan 2B. Karena dikalikan 1 nilainya tetap, berarti 4 plus A sama dengan negatif 8B. Sekarang yang ada variabelnya bisa kita kumpulkan. Jadi A, ini kalau kita kumpulkan ke sini, jadinya positif 8B. Kalau 4-nya ini kita pindah ke ruas sebelah kanan, jadinya negatif 4. Ini kita anggap sebagai persamaan yang pertama. Sekarang persamaan yang kedua, negatif A per B min 3 itu sama dengan 1. Lagi-lagi nggak ada pernya, boleh kita kasih per 1. Kalau udah dikalikan silang, jadinya negatif A kalikan 1 itu sama dengan B min 3 dikalikan 1 juga. Karena dikalikan 1 berarti kan tidak merubah nilainya, jadi tetap negatif A, ini tetap B min 3. Kemudian kita kumpulkan lagi variabelnya. Yang ada variabelnya kita jadikan 1. Nah, biar nggak bingung, biarkan yang paling gampang itu pengoperasian variabel dengan koefisien positif biasanya. Yang kita pindah ininya aja, negatif A, kita pindah jadinya ke sini. B-nya berarti tetap, karena kita mau mengumpulkan variabel. Negatif 3-nya kita ubah jadi di sini. Jadi ini persamaan yang kedua. Nggak masalah, mau yang variabel di sebelah kiri atau sebelah kanan, tidak masalah. Sekarang dari persamaan 1 dan persamaan 2, kita mau cari nilai A plus B. Ini udah ketemu langsung ya. Tanpa substitusi eliminasi udah ketemu nilai A plus B-nya adalah 3. Jadi tidak perlu di substitusi eliminasi lagi. Kita lanjutkan soal nomor 3. X dan Y adalah bilangan asli dengan X-nya itu lebih besar dari Y. Jika X kuadrat dikurangi Y sama dengan 0 dan X plus Y sama dengan 5, maka nilai dari 2 dikalikan Y per X itu berapa? Kita harus memperhatikan syarat yang diminta sama soal. X-nya itu harus lebih besar dari Y. Jadi syarat nanti yang harus dipenuhi itu X-nya harus lebih besar dari Y. Kita mulai dari persamaan yang pertama. Ini persamaan yang pertama. X kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Kalau mau cari nilai X kuadrat, berarti kita harus memindah negatif 9-nya ke ruas sebelahnya. Maka nilai X-nya berapa? Berapa kuadrat yang hasilnya 9? Plus minus 3. 3 kuadrat 9, negatif 3 kuadrat juga 9. Jadi yang memenuhi itu ada dua nilai, 3 atau negatif 3. Kemudian persamaan yang kedua, X plus Y-nya adalah 5. Kita cari nilai Y-nya dulu ya. Untuk dua kasus. Kasus yang pertama untuk X yang sama dengan 3. Kalau X sama dengan 3, tadi kan persamaannya X plus Y sama dengan 5. Kita substitusikan nilai 3-nya. Jadi 3 plus Y sama dengan 5. Maka Y-nya adalah
5 dikurangi dengan 3, maka Y-nya adalah 2. Jadi kalau X-nya 3, Y-nya 2. Kasus yang selanjutnya, untuk X yang sama dengan negatif 3. Jadi persamaannya X plus Y sama dengan 5. Kalau kita substitusikan X-nya negatif 3, ditambah Y sama dengan 5, maka Y-nya adalah 5 ditambah dengan 3, maka Y-nya adalah 8. Oke, kita harus mengikuti syarat yang diminta. X-nya harus lebih besar dari Y. Ini kalau X-nya 3, Y-nya 2, berarti memenuhi ya. 3 itu lebih besar dari 2. Kalau X-nya negatif 3, Y-nya 8, berarti ini tidak memenuhi kan? Kalau ini Y-nya lebih besar dari X, maka yang kita pakai itu ini. Yang kita pakai itu nilai X-nya 3, Y-nya 2. Yang ini tidak memenuhi. Kemudian yang diminta di soal itu adalah nilai 2 dikalikan dengan Y per X. Jadinya 2 dikalikan Y-nya adalah 2, X-nya adalah 3, maka hasilnya adalah 4 per 3. Opsi jawaban yang sesuai adalah yang A. Kita lanjutkan nomor 4. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika P adalah 7 cm dan sisi persegi yang di dalam panjang sisinya adalah Oke, kita lanjutkan ke nomor 4. Perhatikan gambar di bawah ini. Bila P sama dengan 7 cm dan sisi persegi yang di dalam maksudnya di dalam persegi panjangnya itu adalah persegi yang panjang sisinya adalah 4C. Ini kurang M ya. Ini maksudnya 4 cm. Maka berapakah luas yang diarsir? Jadi yang di dalam ini bangunnya adalah bangun persegi dengan masing-masing sisinya adalah 4 cm. Kita mau cari luas daerah yang diarsir. Oke, diketahui P-nya adalah 7 cm. Maka 2P adalah 2 dikalikan dengan 7. Jadinya 14 cm. Oke, kita hitung di sini. Kita mau mencari luas yang diarsir. Luas diarsir itu adalah luas persegi panjang. Persegi panjang dikurangi dengan luas persegi. Karena yang di dalam itu adalah bangun persegi. Luas persegi panjang berarti kan rumusnya panjang kali lebar. Panjangnya 14, lebarnya 7. Maka di sini 14 dikali dengan 7 dikurangi dengan luas persegi yang sisinya 4 cm. Maka di sini 4 kali 4. Rumus luas persegi itu kan sisi kali sisi ya. 14 kali 7 dia 98 nilainya yang persegi panjang dikurangi dengan 16 cm persegi. Maka hasilnya adalah 82 cm persegi. Jadi jawaban yang sesuai adalah yang B. Kita lanjutkan soal nomor 5. Jika P itu adalah 17 cm dan panjang sisi yang lain adalah 3P dan 2P, maka keliling bangun di bawah ini adalah kita mau mencari keliling bangun. Keliling bangun itu kan berarti kita melihat panjang sisi terluarnya. Berarti kita mau ngitung ini. Kita mau ngitung keliling persegi panjang. Oke, kita tuliskan di sini. Keliling persegi panjang itu kan rumusnya 2 kali panjang ditambah lebar. Sesuai dengan gambar, panjangnya itu adalah 3P, lebarnya adalah 2P. Berarti kita jumlahkan dulu yang di sini, 5P. Diketahui juga bahwa P-nya itu adalah 17 cm. Maka di sini kita kalikan dulu biar gampang. 2 kali 5P adalah 10P. Kalau sudah kita kalikan, kita substitusikan nilai P-nya adalah 17, maka hasilnya adalah 170 cm. Jadi opsi jawaban yang sesuai yang mana? Yang C. Oke adik-adik, sekian
pembahasan prediksi UMPTKIN tahun 2022. Kita lanjutkan pembahasan soalnya di pertemuan selanjutnya. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.